Pemerintah mengeluarkan aturan wajib tes rapid antigen bagi warga yang berlibur saat Natal dan Tahun Baru. Aturan ini untuk mencegah klaster libur Natal dan Tahun Baru. Aturan ini menuai tanggapan sejumlah warga Jakarta. Berikut Rakyat Bicara bersama Kevin Pakan. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru sudah di depan mata. Mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 akibat liburan di tengah pandemi, pemerintah menegakkan sejumlah aturan, termasuk rapid test antigen bagi para wisatawan. Tak bisa dipungkiri, antrean terjadi di sejumlah tempat tes, baik klinik, bandara, maupun stasiun kereta. Tak sedikit pula warga mengeluhkan harus merogoh kocek lebih dalam untuk bisa liburan pada tahun ini. Lantas, apa kata warga terkait hal ini? Ini mau pulang atau pergi kemana nih, Mbak? Ya, lagi mau liburan sih ke Liburan Bandung. ke Bandung. Ada rasa takut nggak sih liburan di situasi pandemi saat ini? Kalau liburan di masa pandemi itu enggak, ya maksudnya nggak terlalu takut gitu ya. Cuman yang penting selama menjaga protokolnya aja sih, itu pasti bakal aman. Kan apa sih yang Mbak siapkan sebelum liburan? Pastinya ada hand sanitizer. Oh iya, sekarang bawa Mbak ya? Bawa ada. Oke, terus apa lagi Mbak? Itu ada tisu basah, tisu kering itu juga ada. Oh, sama Jadi masker semuanya- juga yang masker pasti juga ya? ada. Oke, Mbak Zara ini terkait adanya kebijakan baru dari pemerintah terkait rapid test antigen bagi syarat masuk atau menggunakan mode transportasi. Tanggapannya seperti apa Mbak? Kalau untuk antigen menurut saya sih kurang masuk akal ya, kayak mungkin yang rapid biasa itu udah cukup. Asalkan selama warga-warga sekitar itu ya tetap mengikuti protokolnya aja, kayak hanya di kereta pakai face shield gitu kan, tetap jaga jarak dan semacamnya. Kebijakan ini menurut Mbak tepat nggak sih diberlakukan? Menurut saya sih kurang ya Mas ya, soalnya kan kebanyakan yang mau liburan itu bisa dibilang dari menengah ke bawah, kurang menyanggupi untuk masyarakat yang lain untuk membayar 105.000 gitu ya. Iya. Dan itu waktunya jangkanya cuma 3 hari, dan itu nggak tepat sih. Mbak Dewi, kan sekarang lagi gencarnya pemerintah mengeluarkan kebijakan baru nih Mbak tentang rapid test antigen. Tanggapan Mbak Dewi sebagai warga terkait kebijakan baru ini seperti apa? Sebenarnya saya kurang senang sih, maksudnya rada kecewa soalnya saya kan beli tiketnya udah dari jauh-jauh hari. Iya. Dan pengumuman itu tanggal 21 kan kemarin diberlakukan untuk rapid antigen. Terlalu mepet ya? Mendadak, terlalu mepet menurut Terkait saya. sosialisasinya gimana Mbak dari pemerintah? Udah cukup belum sih sosialisasi? Belum harus diberlakukan rapid antigen ini mendadak ini ya pasti sangat kerepotan sih, sedikit kerepotan. Baik. Baik Mbak Dewi, kan kalau kita melihat nih klaster dari liburan dan keluarga ini menyumbang peningkatan COVID-19 tertinggi. Ini tanggapan Mbak Dewi bagaimana ya terkait hal ini? Ya emang mungkin sebaiknya jangan berkerumun atau pulang kampung sendiri, tapi gimana lagi ya Mas ya? Nah, namanya orang Udah mau pulang kampung gitu ya Mbak. Dan ini kan sebanyak 80% nih Mbak menyumbangnya. Ada rasa khawatir nggak sih sebenarnya? Khawatir sih Mas. Ada ya? Khawatir ada, tapi gimana kitanya sendiri, kita nih mau pulang kampung nih kayak saya tuh lihat fisik saya juga, saya tuh sehat atau enggak dan mematuhi protokol kesehatan, rapid dulu kan, ketemu orang tua juga. Saran saya sih itu pastinya patuhi protokol kesehatan. Oke. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, pokoknya jaga diri deh. Seluruh protokol kesehatan tetap dikedepankan, diutamakan, dan apa yang menjadi ketentuan pemerintah untuk pencegahan COVID itu kita terapkan di sini. Jadi seperti salah satunya mulai pemberlakuan rapid test antigen, berkasnya yang harus dibawa oleh seluruh pengguna KA jarak jauh mulai dari tanggal keberangkatan 22 Desember 2020 sampai nanti tanggal 8 Januari 2021. Baik. Gimana nih pengetatan protokol kesehatan ini? Kewajiban untuk menyertakan
berkas rapid antigen itu akan menjadi salah satu persyaratan yang akan diperiksa berkasnya secara fisik oleh petugas pada saat seluruh pengguna jasa melakukan proses pemeriksaan tiket ataupun boarding. Seperti itu. Nanti akan dilihat berkasnya secara fisik seperti apa. Kemudian Bu, kalau misalkan penumpang yang tidak atau lupa membawa rapid test antigen, apa langkah yang dilakukan dari PT KAI? Karena itu adalah merupakan persyaratan wajib. Berkas rapid antigen ini merupakan persyaratan wajib selain yang lainnya itu identitas diri seperti itu ya. Sehingga memang jika lupa membawa ataupun tidak memiliki salinan dalam bentuk elektroniknya atau soft copy seperti itu, maka ya memang tidak akan diperkenankan berangkat. Mungkin Ibu ada saran kepada warga atau penumpang khususnya yang melakukan libur panjang atau libur Natal Tahun Baru? Tentunya kita harus terus mendukung apapun yang menjadi upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan dari penyebaran COVID-19 dan seluruh masyarakat tentu kita harus mengikuti apa yang menjadi himbauan pemerintah. Namun memang jika ada kondisi-kondisi tertentu yang memang harus berpergian seperti itu, maka kita harus pastikan bahwa protokol kesehatan ini dijalankan dengan baik. Peningkatan kasus COVID-19 terus terjadi sejak Oktober 2020. Kapasitas rumah sakit hampir terisi penuh. Kepala Subbidang Tracing Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 menyebut tingkat keterisian atau okupansi sejumlah rumah sakit di daerah hampir 80%. Sementara Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Kesehatan DKI Jakarta, menyebut bahwa klaster keluarga menyumbang penambahan hampir 4.000 kasus di ibu kota. Dan 300 kasus lainnya berasal dari klaster pengkantoran. Pemprov DKI Jakarta menghimbau kepada masyarakat, terutama keluarga, untuk tidak berlibur atau keluar rumah di masa libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona dan menekan tingkat keterisian di rumah sakit, sehingga tenaga medis dapat menangani pasien COVID-19. Pandemic Talks menyebut ada 3 aktivitas utama penyebab kasus COVID-19 dari klaster keluarga. Pertama adalah para orang tua membiarkan anak-anak mereka untuk bermain bersama di dalam kompleks. Dalam jurnal ilmiah, anak-anak terbukti sebagai pembawa virus atau carrier virus. Kedua adalah masyarakat masih sering berkumpul. Kegiatan seperti nongkrong, silaturahmi, dan arisan bisa berdampak bagi anggota keluarga yang menjadi carrier virus ke dalam rumah mereka. Yang terakhir adalah masyarakat masih sering melakukan liburan ke tempat wisata yang berzona merah. Mereka tidak menyadari bahwa mereka bisa sebagai pembawa virus bagi keluarga mereka. Kebijakan baru dari pemerintah terkait rapid test antigen bagi para calon penumpang ini untuk sebagai syarat untuk menggunakan transportasi. Ini tanggapannya gimana, Mas? Apakah ini sudah tepat atau bagaimana? Kalau tanggapan saya sih sudah tepat, Mas. Cuma untuk cara menginformasikan kepada masyarakat yang kurang saja. Karena masih banyak sekali masyarakat yang kurang tahu. Kita keluar kota harus tes apa aja sih? Apa saja yang persyaratan juga yang harus kita lakuin. Mungkin terkait sosialisasi begitu ya, maksudnya, Mas? Ya? Sosialisasi masih kurang, Mas. Beragam kebijakan dilakukan pemerintah semata untuk menekan laju wisatawan yang akan berpergian ke luar kota di libur Natal dan Tahun Baru. Sekaligus, ini meningkatkan kedisiplinan warga terhadap penerapan protokol kesehatan. Mengingat musim liburan, kerap kali terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang cukup drastis. Seluruh pihak diharapkan bijaksana dalam menerapkan atau menjalankan libur panjang dan Tahun Baru ini. Mengingat perang melawan pandemi corona belum juga berakhir. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya Kevin Pakan dan juru kamera Dimas Winardi dan Edmond Dantes. Sampai jumpa pada Rakyat Bicara pekan depan.